Sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan timnas menghadapi Bahrain, saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas penggunaan istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binder Singh. Pemirsa, frase yang saya gunakan itu adalah untuk bertanya tentang timnas yang berpeluang diisi oleh semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina Donny de Keyser. Kali ini kita masih akan mengangkat laga timnas Indonesia versus Bahrain. Dan kami telah mengundang narasumber, dua analis sepak bola di studio, yaitu Taufik Jursal Effendi dan juga melalui sambungan Zoom akan bergabung bersama kita Muhammad Kusnaidi. Ya pemirsa, buat bapak yang bilang Garuda Bule ini, mohon didengarkan. Bapak ini tahu tidak yang namanya bule dengan orang Indonesia gitu. Bule, orang bule itu yang datang ke Indonesia, tourism, apa segala macam, itu namanya bule. Tapi kalau dia punya kewarganaan negara Indonesia, punya paspor Indonesia, apakah itu bule namanya? Kan gitu. Oke, mungkin pikiran Anda lahir di luar, dia lahir di luar, mereka itu lahir di luar. Oke. Tapi mereka itu nasionalismenya punya keturunan darah orang Indonesia. Kalau saya Bung Binder nih, saya langsung tonjok mukanya tuh. Seriusan, ini pasti Bung Binder kesel juga ngedengarnya nih. Pasti gua. Pasti. Karena Bung Binder ini salah satu komentator jurnalis bola menurut gue yang the best. Saking the bestnya, dia disebut buzzernya ST. Bayangin, saking mensupportnya timnas sekarang ini, beliau pun diserang oleh mungkin jurusan ini. Gila, kesel gue. Komen bawah guys. Ada istilah baru nih buat timnas kita guys, Garuda Bule. Itu kata si presenternya Nusantara TV. Garuda Bule loh teman-teman ya. Heran aja gitu loh, di dunia sepak bola timnas kita ada istilah Garuda Bule, tapi di bulu tangkis kita kok nggak ada istilah Garuda Cindo ya teman-teman. Kan mayoritas atlet bulu tangkisnya Indonesia kan kebanyakan Cindo, tapi nggak ada tuh Garuda Cindo, dan fine-fine aja tuh mereka. Nggak kayak di timnas kita yang sekarang lagi ada bahasan nggak penting sebenarnya tapi cukup mengganggu teman-teman ya. Garuda Bule, naturalisasi, diaspora dan lain sebagainya. Dulu ya kemarin itu kan STY yang diserang ya sama dari pihak sana tuh yang nggak suka sama performa timnas kita sekarang ini. Mungkin karena performa STY itu nggak ada celah untuk diserang lagi. Sekarang yang diserang itu diasporanya ya. Maksudnya proses mendiaspora pemain-pemain keturunan Indonesia sekarang yang diserang teman-teman. Jadi sekarang ini menurut aku dari pihak sana ya nggak suka sama timnas itu lagi ngebangun narasi seolah-olah timnas kita sekarang itu bukan timnas yang original karena sebagian besar pemainnya itu bukan orang Indonesia menurut mereka ya. Padahal mereka kan orang Indonesia ya, WNI asli, punya KTP asli gitu loh. Ya cuman darah campuran, udah gitu aja. Padahal Indonesia tuh kan melakukan diaspora atau naturalisasi pemain kan bukan tahun-tahun ini aja gitu loh, tapi di 2010 awal mereka udah melakukan hal itu gitu. Tapi kok kayaknya kritikannya kok lebih kenceng di tahun-tahun sekarang ini ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya mengkritik itu populasinya kecil banget, tapi yang mengkritik itu karena dia orang yang pada saat itu dia orang yang berkompeten ya, orang yang punya pengaruh ya untuk menginfluence orang, jadi ya kelihatan keras, makanya agak sedikit mengganggu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, malu nggak sama timnas kita yang sudah nggak 100% murni Indonesia lagi? Kalau aku jawabnya sih enggak, ngapain malu ya. Timnas yang lain melakukan hal yang sama ya. Belanda udah berapa banyak pemain berdarah Indonesia yang dipakai sama Belanda, harusnya Belanda malu juga kan ya. Prancis ada berapa banyak pemain yang bukan non pribumi Prancis tapi perform di sana yang ngebawa nama Prancis mendunia ya. Spanyol juga nggak 100% Spanyol ya, ada darah-darah Marokonya. Italia juga nggak 100% Italia ya, ada darah-darah Amerika Latinnya di sana ya. Emerson, Retigui, zaman dulu ada Camoranesi. Jadi udahlah teman-teman ya, ini aku heran kenapa kok pihak sana itu kayak
selalu mencari celah untuk mengkritik gitu loh ya teman-teman ya. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kami ya soal isu-isu naturalisasi, diaspora dan sebagainya. Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Jangan lupa yang masih ada gambar plus di sini dihilangin, dipencet di follow. Jangan nonton doang. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kembali lagi saya Sainai mau menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan berita olahraga di tanah air. Dan dalam cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama di mana seorang Doni De Kaiser, presenter dari Nusantara TV, melakukan klarifikasi sekaligus permintaan maaf kepada seluruh Timnas Indonesia dan juga kepada seluruh supporter Timnas Indonesia. Tetapi bagi saya secara pribadi, sosok Doni De Kaiser ini semestinya jangan dipakai lagi untuk menjadi seorang presenter, karena manusia ini adalah manusia provokator yang hanya mau membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kepada para pecinta Timnas Indonesia. Saya tidak mengerti kenapa seorang presenter kok sikapnya seperti itu, tutur katanya seperti itu. Dan yang paling memalukan, ketika dia sendiri tampaknya tidak memahami bagaimana proses naturalisasi itu bisa terjadi. Padahal secara jelas, kalau orang yang paham tentang proses naturalisasi itu seperti apa, artinya tidak pantas lagi dong kita memberi julukan kepada pemain Timnas Indonesia itu dengan Garuda Bule. Di sini sesungguhnya ada unsur kesengajaan yang ditunjukkan oleh seorang presenter dari Nusantara TV, dan ini pasti tujuannya untuk menaikkan popularitas, untuk menaikkan engagement dari Nusantara TV itu sendiri. Tetapi dengan demikian, saya hanya mau katakan bahwa permintaan maafmu itu kami terima sih, tetapi ingat, rasa sakit hati kami sebagai pecinta Timnas Indonesia, sebagai supporter Timnas Indonesia tidak akan hilang. Karena kami pasti akan selalu ingat siapa itu Doni De Kaiser dan siapa itu Nusantara TV, media yang tidak berguna dan tidak mengedukasi. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita juga mendengar bagaimana statement-statement dari netizen, dari pendukung Timnas Indonesia yang mempertanyakan tentang kedunguan yang diproduksi oleh seorang presenter yang bernama Doni De Kaiser ini. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian jangan serta-merta menerima permintaan maaf dari sosok-sosok manusia yang punya agenda atau kepentingan tertentu ini. Mari kita kawal terus. Dan berikut ini pemirsa sekalian, sebentar malam, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kita masyarakat Indonesia pastinya akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Bahrain. Besar harapan kita bahwa Dewi Fortuna itu harus berpihak kepada Timnas Indonesia. Dan saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita doakan bersama-sama agar Timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kesuksesan. Dan berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam rangka persiapan Timnas Indonesia versus Bahrain ini. Inilah cuplikan video selengkapnya.
Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, Bahrain versus Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Indonesia melawan Bahrain 12 tahun lalu, sang Garuda dibantai 10-0. Namun itu adalah era sebelum Erick Thohir memimpin PSSI dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Skuad Garuda yang akan bertandang ke kandang Bahrain besok malam jauh lebih maju. Pelatih Bahrain Dragan Talicic juga mewaspadai timnas Indonesia kerana banyak dihuni pemain berpengalaman yang berkarya di luar negeri. Bahrain bukanlah lawan yang mudah di mana mereka baru-baru ini mengalahkan Australia. Kekuatan mereka adalah fizik yang tangguh dan juga pemain yang memiliki stamina yang tinggi. Namun dua pemain baru timnas Indonesia bisa memberi keunggulan bagi Garuda untuk meraih kemenangan malam nanti. Miss Hilgers bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho akan membina barisan defense yang sangat kebal. Apalagi jika Martin Paz berposisi sebagai penjaga gawang. Sebaliknya, Eleno Renders akan memberi kreativitas lebih pada serangan timnas Indonesia yang sebelumnya terlihat kurang. Prediksi Abam Indonesia unggul 1-0. Kalian setuju dengan Abam? Komen gaco kat sini. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih ya, berikut ya target dari Eliano Renders bersama timnas Indonesia. Target Eliano, timnas Indonesia masuk Piala Dunia dan juara Asian Cup. Gils, targetnya nggak main-main guys ya. Nih ya, Eliano Renders memiliki target besar bersama skuad Garuda. Eliano bertekad membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026 dan menjadi juara Asian Cup. Menyala abangku. Gila, Gils ya, Eliano Renders ya yang mempunyai target masuk ke Piala Dunia 2026. Dan dia ngomong kayak gini, Tiani, tunggu aku di Piala Dunia. Anjay, kelas banget Eliano Renders ya. Kita harapkan, kita doakan ya Eliano Renders dapat bermain optimal bersama timnas Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia berbicara banyak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa membawa timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026. Berapa timnas Indonesia? Saya rasa Indonesia udah memberikan statement kemarin. Tapi kemarin juga kan seri di sana, Bang. Itu yang kita saya kaget loh. Ketika zaman dulu kita melawan negara Arab itu, Bang. Waktu tim Luis Milla, Simon kita melawan Arab, lawannya UAE, Palestina. Kita kadang-kadang tuh udah mikir dulu, wah besar. Orang Arab cepat, tinggi gitu. Kuat. Kita udah istilahnya udah pesimis. Tetapi sekarang kita lihat, wah optimis. Kenapa? Coach Shin Tae-yong memberikan bukti, Bang, di lapangan ketika melawan Arab Saudi. Kita main away, Bang. Iya. Tetapi yang pegang permainan babak pertama betul. Indonesia. Indonesia berani build up loh, Bang. Iya. Kalau kita lihat di situ, kita sebagai penonton, kalau kita lihat, kita jangan lihat skor, tapi lihat cara, proses menuju gol itu. Indonesia coba main. Arab Saudi bingung, Bang, nggak bisa dia ngepres. Arab Saudi pegang bola sekarang, Indonesia yang press, nggak bisa juga dia keluar. Betul. Akhirnya Indonesia dengan Sandy Walsh waktu itu masuk. Iya. Dan kalau ada yang bilang Shin Tae-yong mainnya bertahan, Sandy Walsh posisi apa? Betul. Kenapa dia bisa cetak gol? Kok bisa ada di depan dia? Berarti Coach Shin juga ngambil resiko untuk menyerang. Jadi itu membuktikan bahwa Indonesia juga percaya diri, Bang, ketika lawan Saudi Arabia. Walaupun babak kedua wajar. Sepak bola itu dinamis. Kadang kita ada kelelahan, ada faktor juga. Kita nggak bisa meremehkan Arab Saudi, Bang. Mancini panas lah gitu. Iya. Panas banget, Bang. Itu hampir 38 derajat loh. Punya timnas kayak sekarang tuh enak ya. Mau sombong, mau lawannya siapa aja tuh pede aja kita. Kayak tanggal 10 nanti kita main di kandang Bahrain, ketemu Bahrain, itu kagak ada ketar-ketir nih, kagak ada deg-degan nih, pede malah. Apalagi update-nya pemain-pemain timnas Indonesia ready semua kecuali El Kartu, El Marah-Marah itu nggak ready, dia cedera soalnya. Tapi sisanya termasuk Martin Paes dan pemain-pemain baru yang kemarin dinaturalisasi itu ready main semua. Miss Hilgers, Renders udah join, Martin Paes atau Martin Pas itu juga udah OTW walaupun sempat ada kabar dia cedera. Optimis menang nggak lu? Lah optimis lah, lawan Argen aja kita optimis, apalagi cuma lawan Bahrain, harus double optimisnya. Nontonnya di mana? Tinggal klik link yang ada di bio TikTok gua atau cari web yang ada di sini aja. Lu bisa nonton King Indo di situ sepuasnya dengan kualitas yang udah HD, bisa di-download aplikasinya dan gratis, bos. Cocok buat kalian yang biasanya cuma bisa nonton dari HP. Nah, sekarang langsung kita prediksi aja. Indonesia, Bahrain, kira-kira skornya berapa? Tulis di kolom komentar. Let's go. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Ada sebuah keyakinan yang tumbuh dalam diri pemain timnas Indonesia maupun para supporter timnas Indonesia. 12 tahun lalu
Bahrain pernah membabat timnas Indonesia dengan skor 10-0. Itu 12 tahun lalu. Tentu berbeda dengan hari ini. Timnas Indonesia hari ini tidak bisa dipandang lagi sebelah mata. Skuad Garuda yang kita bangga-banggakan ini selama ini telah membuktikan kepada kita dan kepada dunia bahwa timnas Indonesia memang punya perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak peningkatan, ada begitu banyak prestasi yang telah mereka ukir untuk membanggakan timnas Indonesia. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita berikan dukungan-dukungan positif dengan hal-hal yang tentunya bisa membangun rasa percaya diri dari pemain timnas Indonesia. Jujur, saya secara pribadi merasa bangga dengan timnas Indonesia. Kehadiran pemain timnas Indonesia hari ini, kehadiran Bang Erick Thohir, kehadiran Coach Sintayong tentunya telah membawa perubahan-perubahan yang begitu signifikan yang bisa kita saksikan bersama-sama, sehingga dunia pun ketar-ketir ketika melihat skuad Garuda hari ini. Jujur, ini adalah sejarah buat kita timnas Indonesia, buat kita supporter timnas Indonesia, kalau pada akhirnya Indonesia lolos di round 3 Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Dan kita semua harus doakan. Ingat, doa kita itu sangat mujarab. Dukungan dari netizen itu adalah kekuatan dan motivasi besar untuk pemain timnas Indonesia. Dengan demikian, wajib hukumnya kita para pecinta timnas Indonesia harus tetap berada di belakang untuk mengawal manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang, para mafia bola, para gelandangan politik yang coba-coba mau menyerang, mau mengkritik, mau menghujat, mau mencaci maki timnas Indonesia kesayangan kita. Mari kita lanjutkan lagi cuplikan-cuplikan video di season terakhir ini. Inilah cuplikan videonya. Thank you. Good luck tomorrow. One more. Thank you. Good luck. Breaking news guys, jelang hadapi Bahrain, 4 pemain timnas Indonesia akan dicoret. Iya, Coach Sintayong akan coret 4 pemain timnas Indonesia. Hal ini dilakukan karena total pemain timnas Indonesia saat ini itu ada 27 pemain guys. Sedangkan yang bisa didaftarkan hanya 23 pemain. Otomatis ada 4 pemain yang akan tersingkir dan tercoret dari skuad timnas Indonesia. Dan ternyata pertandingan menghadapi Bahrain akan menjadi pertandingan ke-50 Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan inilah track record Coach Sintayong bersama timnas Indonesia ketika bertemu dengan tim Timur Tengah, di mana Coach Sintayong itu berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan 5 kali kekalahan. Iya, jadi kita doakan aja semoga di pertandingan ke-50 Coach Sintayong bersama timnas Indonesia itu bisa memetik kemenangan guys. Jadi kira-kira siapa nih guys 4 pemain timnas yang akan dicoret oleh Coach Sintayong dari skuad Garuda saat ini? Coba tulis di kolom komentar 4 pemain yang akan dicoret oleh Coach Sintayong. Dan kalau kalian suka konten begini, jangan lupa klik tombol follow. Ya, akhirnya Bahrain terkena denda dari FIFA. Dendanya tersebut adalah denda finansial yang dimana dendanya berupa 4.400 dinar atau setara 180 juta jika dirupiahkan di Indonesia.
Dan bagaimana komentar kalian terkait denda ini? Apakah FIFA sudah adil ataukah mungkin perlu ditambahkan yang lain? Atau juga jangan sampai kita mengulang dan melakukan hal yang sama nanti di GBK, karena bisa saja jika kita melakukan itu kena denda nih 180 juta bagi PSSI. Kalau kita sebagai supporter dewasa harusnya lebih tidak akan melakukan hal yang sama. Dan ini adalah di atas gambar dari sudah gue translate ke dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa baca sendiri dan mungkin nanti akan gue jadikan stories, dan silakan saja kalau kalian mau follow, dan silakan saja juga untuk screenshot gambarnya nanti. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bagaimana kita bela-belain sewa pesawat dari Bahrain ke China itu benar-benar untuk recovery. Kalau tidak, bayangkan kalau tim kita habis main langsung berangkat dari Bahrain menuju Cina, itu harus ke Doha, Doha Hong Kong, Hong Kong Beijing, Beijing terus ke Guangdong. 12 tahun lalu kita pernah dibantai Bahrain 10-0. Itu waktu dualisme PSSI pas zamannya Pak Johar Arifin versus Pak Lanyala Mataliti. Kami tidak akan lupa dan akan terus mengingatnya sebagai salah satu sejarah kelam sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia, hari ini kita harus menang. Kita kasih Bahrain pelajaran, kasih paham, kita balaskan dendam waktu 10-0 bang. Saya pastikan ya, kita juga jangan euforia misalnya nanti kita round 3 ya, dengan tim yang ada cukup? Belum. Round 3 itu kualitas timnya lebih berat lagi loh. Nah, artinya apa? Ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi. Ya pemain baru, apakah dari dalam, apakah dari luar, harus lebih gemuk lagi. Kenapa? Ya kemarin kan kejadian waktu Vietnam. Kebayang nggak? Kalau kemarin nggak ada Tom, nggak ada Ragnar. Ivar, Rafael, Arhan. Ayo, kan di sepak bola kan mungkin. Artinya apa? Saya selalu bilang, mesti ada 2 kali 11. Kalau bisa 3 kali 11. Contoh sekarang U23 kita. Ya, ketika Elkan tidak bisa main. Mungkin out of the season. Justin belum dilepas. Nathan belum dilepas. Ya, di kanannya Asnawi udah lewat umurnya. Kan ya tetap ada pemain lain yang harus bisa gitu. Tapi kan dinamikanya memang tipis masih. Gitu. Ya, jangan ngelihat tim kita ini tipis. Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup. Ayo salaman sama saya. Nggak tahu, nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1, ada nggak bintang-bintang baru. Ya, mungkin di U20 tiba-tiba ada muncul lagi baru, nggak tahu lah, kita lihat. Atau U17 tiba-tiba Arhan Kakak menggila gitu. Ya kali nggak tahu kan. Ya. Pemain naturalisasi baru berarti ada tambahan Pak. Katanya kalau kemarin Bang Arya bilang ada 2 pemain. Itu emang sedang proses atau seperti apa? Dan mungkin satu lagi siapa Pak? Yang mungkin bisa dikejar sampai Juni nanti. Ya, selama saya belum salaman, saya nggak bisa komen. Karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di luar ya biarin aja lah. Kecuali udah salaman saya, udah foto, kayaknya benar gitu aja. Iya dong. Kan nggak mungkin saya sebagai Erick Thohir yang punya reputasi internasional, lalu juga saya punya keseriusan, tiba-tiba hanya berdasarkan gosip, saya nggak mau lah. Jadi kalau salaman, oke, ini benar gitu kan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, kepada supporter timnas Indonesia.
terkait dengan persiapan menjelang Indonesia versus Bahrain yang akan diselenggarakan nanti malam di Bahrain, tepatnya jam 23.00. Dan harapan saya bahwa kita para pendukung timnas Indonesia harus wajib untuk menyaksikan, untuk memberi dukungan kepada timnas kesayangan kita. Ada sebuah perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir menjelang timnas Indonesia versus Cina. Seperti kita ketahui bahwa di tanggal 10 Oktober ini, hari ini, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain, dan di tanggal 15 nanti Indonesia akan berhadapan dengan Cina. Tetapi satu hal istimewa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir demi menjaga kebugaran fisik dari pemain timnas Indonesia, demi menghindar agar pemain timnas Indonesia jangan sampai kelelahan, Erick Thohir akhirnya mencarter pesawat ke Guangdong. Tentu ini adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan beliau. Dan dalam setiap komunikasi, saya selalu menyimak bahwa Pak Erick Thohir ini adalah pribadi yang benar-benar punya segudang pengalaman dalam dunia olahraga. Tentu kita harusnya bersyukur ketika timnas Indonesia punya ketua umum PSSI yang selalu mensupport mereka dengan cara-cara yang luar biasa. Semoga saja malam nanti Dewi Fortuna akan berpihak kepada timnas Indonesia sehingga pada akhirnya kita pasti akan semakin jaya dalam dunia olahraga. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.